Assalamualaikum, apa kabarnya cuy? Apa kabarnya kalian semua? Welcome back guys. Oke cuy, di video kali ini Mamang akan bercerita. Ini sebenarnya bercerita mewakili Bentar cuy ya. Set. Ini bercerita mewakili tentang keresahan selama hidup di negara Pluto. Kita sebut saja negara Pluto ya, sambil ngerokok dulu. Jadi negara Pluto ini telah merdeka, dan merdekanya hampir 80 tahun. Pada masa-masa perjuangan si negara Pluto ini merdeka, darah keringat dari semua kalangan tumpah ruah supaya negara Pluto ini merdeka. Dan akhirnya si negara Pluto ini merdeka dan mempunyai presiden. Presiden yang pertama di negara Pluto ini adalah seorang warga sipil, namun pintar dan pandai, cerdas dalam berpidato, berapi-api menyampaikan pidatonya kepada masyarakat di negara Pluto. Dan negara Pluto ini dianugerahi oleh Tuhan kekayaan alam yang melimpah. Dan itulah alasan mengapa negara-negara dunia datang ke negara Pluto ini, karena di sana tersedia apapun. Minyak bumi ada, ikan lautan ada, batu bara ada, hutan yang lebat ada, jenis-jenis semua tanaman herbal, buah-buahan subur, tambang uranium, nikel, adalah pokoknya, emas ada, minyak bumi di laut ada, di darat ada. Saking kayanya negara ini. Kalau ibarat wanita, si negara Pluto ini adalah primadona di dunia. Wanita cantik lah, makanya diperebutkan oleh banyak pria. Singkat cerita, negara Pluto merdeka. Pada saat awal-awal merdeka, negara Pluto ini miskin, gak punya apa-apa, krisis lah intinya, karena sedang merintis dan sedang dibangun negara ini. Mempunyai presiden dari kalangan sipil, namun terpelajar, cerdas, dan pintar. Negara Pluto ini perlahan-perlahan mulai bangkit, mulai maju. Tapi tetap negara Pluto ini rakyatnya sengsara dan banyak koruptornya. Lalu ada yang bilang, gantilah presidennya, kurang tegas, terlalu longgar, kita butuh presiden yang tegas. Lalu presiden yang pertama pun lengser, jabatannya habis. Lalu terpilihlah presiden yang kedua. Nah, presiden yang kedua ini berkuasa cukup lama sekali. Sampai kurang lebih hampir 30 tahun lebih berkuasa. Dan presiden kedua ini dijuluki Bapak Pembangunan. Si presiden kedua ini sesuai dengan harapan rakyat negara Pluto, karena negara Pluto pengen presiden yang tegas dan berani. Dan presiden yang kedua ini lahir dari kalangan militer di negara Pluto tersebut. Saking tegasnya dan otoriternya, nggak ada yang berani tuh ke presiden kedua ini. Karena dari kalangan militer dan sangat tegas tentunya. Dan banyak kontroversi yang dilakukan oleh presiden ini, dan banyak juga jasa yang dilakukan oleh presiden ini, karena presiden kedua ini disebut Bapak Pembangunan.
Dan di negara Pluto pernah mencapai titik-titik kemakmuran, tapi tetap saja kemiskinan ada, kesenjangan sosial ada, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Korupsi, maling, bangsat tetap masih ada. Akhirnya di suatu titik digulingkanlah si presiden kedua ini, karena masyarakat negara Pluto sudah jenuh dipimpin lama oleh presiden ini dan menganggap presiden ini otoriter, karena di negara Pluto kebebasan itu direnggut. Karena negara Pluto ini menganut sistem demokrasi, tapi demokrasinya ini dicengkram segelintir penguasa. Akhirnya turun tuh si presiden kedua ini. Digantikanlah oleh presiden yang ketiga dari kalangan sipil namun pintar dan terpelajar. Namun presiden ketiga ini sangat singkat waktunya, tapi jasanya sangat banyak dan terasa. Antara lain, si presiden ketiga ini saking pintarnya bisa menekan inflasi negara Pluto tersebut dalam waktu 1 tahun. Lalu beranjaklah negara Pluto ke era baru, yaitu ke era pemilihan langsung. Tapi sebelum beranjak ke pemilihan langsung, Presiden Pluto sekarang dipimpin oleh presiden keempat, yaitu presiden keempat itu dari kalangan cendekiawan agama. Nah, si presiden keempat ini memang cerdas. Si presiden ini sangat pluralisme sekali, dan si presiden ini toleransinya sangat tinggi. Di era-era kepresidenan keempat ini banyak terjadi gebrakan-gebrakan, tapi pada akhirnya lengser juga. Lalu pemilihan langsung pun untuk pertama kali di negara Pluto dibuka. Beberapa kandidat bermunculan. Lalu kembali lagi negara Pluto ini dipimpin oleh seorang presiden dari kalangan militer, yang dimana sangat diharapkan atau rakyat-rakyat negara Pluto ini menaruh harapan besar kepada presiden yang kelima ini. Ketika presiden kelima ini terpilih, dia disambut dengan bencana yang besar, yang dimana bencana ini sangat mengguncangkan negara Pluto. Dan presiden kelima ini menjabat selama 10 tahun. Dan tetap akhirnya, endingnya tetap pekerjaan susah, nyari kerja, rakyatnya sengsara, korupsinya makin gila-gilaan lagi. Dan pokoknya mah. Jadi negara Pluto ini sudah merasakan berbagai macam presiden. Diberikan presiden dari sipil, dari militer, kembali ke militer. Diberikan juga presiden dari kalangan cendekiawan agama. Diberikan juga presiden dari ras mak-mak atau ibu-ibu. Semua jenis presiden sudah rakyat negara Pluto ini rasakan. Tapi tetap kesejahteraan, korupsi makin edan. Berakhirlah si presiden ini berakhir. Di presiden ketujuh ini sangat unik sekali. Karena rakyat-rakyat di negara Pluto belum pernah menemukan sosok presiden yang sangat merakyat wong cilik sekali. Tapi di balik wong ciliknya ini tetap saja rakyat-rakyat negara Pluto makin kesini makin terpuruk. Susahnya mencari pekerjaan, korupsi semakin edan-edanan.
Akhirnya berakhir tuh rezim itu. Dan sekarang negara Pluto punya presiden yang baru lagi dari kalangan militer dengan masa lalunya yang selalu diungkit-ungkit karena ya si presiden yang sekarang ini punya track record yang dipertanyakan, tapi masyarakat negara Pluto menaruh harapan besar. Ketika awal menjabat menjadi presiden di negara Pluto tersebut, si presiden ini membabat para koruptor-koruptor. Tapi ya tetap nyari pekerjaan susah, korupsinya makin edan, makin menggila. Dari yang awalnya miliaran korupsi, sekarang bisa triliunan, kuadriunan, banyak sekali. Dan mirisnya di negara Pluto terus melakukan demo menuntut kesejahteraan. Berarti dari presiden pertama sampai presiden sekarang, masyarakat selalu menuntut tentang kesejahteraan, harga bahan pokok murah, korupsi jangan ada. Dari presiden pertama sampai sekarang, kemiskinan, kesenjangan, korupsi masih ada. Ini siapa yang salah? Presidennya, kepala negaranya, atau siapanya? Rakyat negara Pluto pun bingung. Karena mereka udah dipimpin dengan berbagai macam presiden, tapi kok gini-gini aja negaranya. Itu kisah di negara Pluto, cuy. Saya dapat kisah ini berita-berita dari negara Pluto saya kumpulkan. Oh, ternyata seperti itu. Jadi dari dulu permasalahannya A, sampai sekarang pun masih A, belum beres-beres. Dan negara Pluto ini optimis pada tahun-tahun mendatang akan menjadi negara yang maju, superpower, negara emas. Yang mudah-mudahan di negara Pluto benar adanya dan itu pun terjadi. Oke cuy, itu cerita dari negara Pluto. Mirip seperti negara mana gitu itu negara Pluto. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.